Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk seleksi P3K 2024, khususnya untuk jabatan ahli guru pertama bersama dari channel. Nah, oke, kita kali ini akan bahas untuk dasar apa yang harus teman-teman pelajari dulu untuk persiapan seleksi P3K 2024. Kita akan pelajari dulu untuk kompetensi teknisnya gitu ya. Lalu kira-kira kisi-kisinya seperti apa, kita akan bahas berikutnya. Oke, ini sebagai pengingat saja teman-teman untuk kompetensi teknis di P3K 2024 ini tetap menggunakan 4 ya teman-teman ya. Tetap menggunakan 4 konten, yaitu konten pedagogik, profesional guru, kemudian sosial, kemudian kepribadian, dan keempat-empatnya nanti tersaji dalam SJT atau situational judgment test ya. Tidak berupa materi hafalan tapi berupa situasi ya, penilaian situasi. Kemudian yang kedua adalah kompetensi manajerial. Ini terdiri dari 8 item ini: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, yang kedua ini kita tidak bahas di video kali ini gitu ya. Kita bahasnya di kompetensi teknis dulu. Ini hanya sekedar mengingatkan. Yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural. Nanti intinya adalah tentang perekat kebangsaan, moralitas, dari situ ada semua di situ ya. Kemudian ditambah lagi dengan wawancara. Lalu kita lihat ya, sebaran dari soal PPPK nanti di 2024 nanti di bulan Desember kelihatannya tesnya. Bagi teman-teman yang sudah lolos administrasi, saya ucapkan selamat dan persiapkan belajar dengan sebaik mungkin gitu ya. Untuk kompetensi teknis nanti ada 90 soal. Soalnya SCT semua ya, atau penilaian situasi semua. Kemudian manajerialnya 25, ini juga SCT tipenya. Jadi ketiga-tiganya, empat-empatnya ya, termasuk wawancara ini semuanya SCT. Komposisi soalnya 90, 25, 20, 10 gitu ya teman-teman ya. Waktunya sudah kita pernah bahas di video sebelumnya, jadi teman-teman pelajari baik-baik dan di manage benar-benar gitu ya. Oke, kita mulai dari nomor satu. Salah satu kode etik guru adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat Anda bekerja senang sekali menertawakan logat bahasa siswa yang berasal dari suku tertentu. Sebagai rekan yang mendalami prinsip etika guru Indonesia, yang bisa Anda lakukan adalah, oke, kita langsung saja cari jawaban terbaiknya ya, yang kira-kira memberikan skor terbaik gitu ya. Kita lihat opsi A, melaporkan sikap tidak etis tersebut kepada kepala sekolah. Jadi ini kalau melaporkan ke kepala sekolah, memindahkan tanggung jawab, berarti masuknya di level 1. Jadi tidak mungkin itu ya. Yang kedua, menegur secara personal, mengajak rekan guru tersebut untuk kembali ke wadah kode etik. Ini good, bagus sekali jawaban B ini. Yang C, membalas menirukan logat. Ini membalas itu berarti tidak paham, masuknya level 0 gitu ya teman-teman ya. Yang D, membiarkan sikap rekan guru tersebut karena bukan urusan kita. Pembiaran juga L0B gitu ya. Menegur rekan guru tersebut dengan kasar agar jeda dan tidak mengulangi hal tersebut lagi. Itu lebih baik daripada membiarkan. Ini masih juga L0 juga. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Nomor berikutnya, Pak Rio mendapati di sekolah tempat mutasi rekan kerjanya tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari rekan sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya. Dan Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka yang akan Anda lakukan adalah, ya, kita langsung aja analisis jawabannya gitu ya. A, melaporkan perbuatan. Nah, kalau melaporkan perbuatan masuknya di level 1. Yang B, menegur secara personal, mengajak rekan tersebut bicara dari hati ke hati, goods ya. Yang C, menegur kasar, itu level 0 ya, level tidak paham, L0C kelihatannya ya. Yang D, mendiamkannya artinya membiarkannya, berarti L0B. Yang E, membalasnya dengan ikut membicarakan hal buruk, ini lebih parah lagi, ini L0A ini ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Oke, next berikutnya Pak Putra membuat rancangan pembelajaran esok hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi membaca denah. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai rapot yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra, maka yang akan saya lakukan adalah A, memutuskan menyusun konten media digital materi membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa konten media digital materi membaca denah merupakan bagian penting dalam perangkat pembelajaran.
Sedangkan tugas mengentri raport bisa dikembalikan ke kepala sekolah, ini juga tidak benar. Karena dua-duanya kita sebagai anak buah dan kita sebagai pengajar, dua-duanya adalah kewajiban gitu ya. Jadi A ini salah. Yang B memutuskan untuk merespon tugas mengentri raport tersebut karena diminta langsung oleh kepala sekolah dan berpikir bahwa penyusunan konten media digital materi membaca denah untuk peserta didik bisa dibatalkan. Ini juga tidak benar karena yang kedua ini dibiarkan gitu ya. Yang C memutuskan meminta bantuan orang lain untuk mengentri nilai raport. Ini meminta bantuan orang lain jelas salah gitu ya. Yang D memutuskan menyusun konten media digital materi membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa membuat konten media digital materi denah merupakan salah satu tugas utamanya sebagai pendidik dalam mendesain pembelajaran efektif bermakna menyenangkan. Sedangkan mengentri raport bisa dikerjakan di waktu jeda. Ini dua-duanya, ini karena dua-duanya dipenuhi maka opsi D ini kira-kira yang paling paling tinggi ya gitu ya teman-teman. Nomor berikutnya, sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakang Bu Ana tahu bahwa kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana adalah titik-titik. Jadi ini Bu Ana ini apa namanya itu? Ternyata diajak ya atau dihadapkan pada situasi yang memerlukan integritas gitu ya. Yang A kita lihat ya, merasa menyesal. Oke, good. Menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktek tidak baik tersebut. Oke, dua-duanya bagus nih ya. Yang B membiarkan tidak mungkin ya. Yang C membuat tulisan lepas di media sosial ini juga tidak tepat. Yang D membicarakan dengan sesama kolega guru ini juga tidak tepat juga. Karena harus berbuat apa yang di tengah situasi tidak benar ini. Jadi ini tidak benar juga yang D. Yang E menyesal telah menuruti perintah kepala sekolah. Mencoba tanpa mencoba melakukan sesuatu ini juga salah. Yang A yang paling benar berarti teman-teman ya. Next berikutnya, seorang guru baru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru yang aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru tersebut ingin berpartisipasi secara efektif dalam organisasi tersebut, membantu memecahkan masalah pembelajaran. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah titik-titik. Oke, kita lihat opsi A. Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan organisasi, menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dalam proyek-proyek membutuhkan penyelesaian masalah. Ini good yang A. Bagus sekali gitu ya. Yang B menghadiri pertemuan organisasi secara pasif, tidak mungkin. Yang C menghadiri pertemuan dan memilih proyek yang sesuai dengan keahliannya, kemudian kontribusi dengan ide-ide solusi yang relevan. Menghadiri beberapa pertemuan ini berarti tidak full gitu ya. Jadi C dengan A bagus A. Yang D menghadiri kegiatan organisasi ketika memiliki waktu luang juga tidak tepat. Menjadi anggota organisasi tersebut sebagai wujud kontribusi sebagai guru tanpa partisipasi aktif. Jadi paling bagus yang A gitu teman-teman ya. Next kita masuk ke nomor berikutnya. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya guru lakukan ini tentang bagaimana kita mengkolaborasikan antara tugas orang tua dengan tugas guru gitu ya teman-teman ya. Langsung kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua secara online tanpa adanya komunikasi langsung. Ini ada kata-kata tanpa, ini berarti bukan gitu ya. Yang B. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua, memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah. Oke. Mendengarkan umpan balik mereka, ini good. Yang B ini bagus sekali. Yang C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah dengan harapan ini masih ada harapan ya. Masih dengan harapan berarti C-nya masih di bawahnya yang B gitu ya teman-teman ya. Yang D mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu untuk mengingatkan orang tua. Ini berarti prosesnya mengingatkan saja, bentuk kolaborasinya. Jadi yang D ini juga masih di bawah B. Yang E mengundang orang tua wali untuk datang ke sekolah saat acara khusus dan memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya. Ini berarti hanya memberikan kolaborasinya, hanya memberikan penjelasan tentang pentingnya. Jadi yang memberikan kolaborasi yang terbaik adalah opsi B. Next, soal berikutnya, seorang guru ingin melibatkan orang tua, wali, dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar. Jadi ini ada upaya dari guru untuk melakukan kolaborasi dengan orang tua atau masyarakat gitu ya. Kemudian membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Oke, tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah, langsung kita analisa saja.
Yang A mengundang orang tua wali untuk datang ke kelas hanya saat acara-acara tertentu. Ya, ini ada kata-kata hanya saat acara-acara tertentu. Ini berarti kurang ya. Kemungkinan A ini bukan gitu ya. Yang B menyusun modul pembelajaran yang sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian diminta orang tua untuk memastikan anak-anak mereka menyelesaikan. Jadi ini tidak ada kolaborasi yang B ini. Yang C mengirimkan survei kepada orang tua untuk mengetahui minat mereka dalam partisipasi dalam pembelajaran, namun tidak menindaklanjutinya. Ini jelas C salah. Yang D mengadakan sesi wawancara dengan orang tua, memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa di bagian kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi kelas. Oke, ini good sekali yang D ini. Yang E menyusun program pembelajaran melibatkan proyek-proyek berbasis komunitas namun tidak berkonsultasi. Nah, ini tidak ada konsultasi berarti jelek gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi D. Next, selanjutnya seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Sekolah memutuskan untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran adalah titik-titik. Jadi apa yang Anda lakukan dalam kerja tim tersebut, memberikan inisiatif seperti apa gitu ya. Kita lihat opsi A. Menunggu instruksi, jelas salah gitu ya. Tidak usah dibaca lebih lanjut kalau menunggu instruksi gitu ya. Yang B mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan, ini bentuknya usul gitu ya. Rapat mingguan guna membahas kemajuan, tantangan yang dihadapi, serta ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. Ini hanya memberikan usul. Usul itu masuknya di L1. L1 ya. L1C kelihatannya. Yang C menyusun rencana pembelajaran individu menerapkannya di kelas sendiri tanpa melibatkan. Ini berarti tidak kolaborasi yang C. Yang D mengumpulkan data dari peserta didik melalui survei wawancara untuk memahami penyebab menurunnya hasil belajar. Jadi ini melakukan analisis dulu, membagikan temuannya tersebut kepada tim. Ini berbagi. Jadi masuknya di L4 ya teman-teman. Ini bagus sekali D ini. E memberikan masukan hanya ketika diminta. Ini jelas salah gitu ya. Maka jawaban terbaiknya opsi D. Oke, next berikutnya seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, kurang partisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empatik dalam kelas untuk memastikan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Tindakan yang harusnya diambil oleh Anda jika menjadi guru tersebut adalah titik-titik. Oke, kita lihat opsi A. Memberikan tugas kelompok, mendorong kolaborasi antara peserta didik, aktif berkeliling, memberikan bantuan dorongan saat diperlukan. Yes, ini good sekali yang A. Yang B memberikan kuis singkat di awal. Ini baru tahap awal, berarti bukan. Menambahkan sesi tanya jawab di akhir setiap pelajaran, memberi poin tambahan. Ini juga tindakan tapi masih di bawahnya A. Mengatur waktu khusus di luar jam pelajaran juga masih di bawahnya A. Ya. Karena A ini levelnya di level L4 ya teman-teman. Menggunakan metode ceramah memberikan contoh praktis ini juga di bawahnya level 4. Yang level 4 yang A gitu ya teman-teman. Kalau kita amati berarti level tertingginya di opsi A, maka jawaban terbaiknya A. Oke, next berikutnya seorang guru mengamati bahwa beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain yang berisiko saat istirahat, seperti memanjat pagar dan berlari di sekitar area yang licin. Guru khawatir hal tersebut dapat membahayakan keselamatan mereka. Tindakan yang seharusnya guru lakukan untuk menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik. Oke, kita langsung analisa saja jawabannya yang A. Mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman, memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Ini good, bagus sekali dia. Yang B mengabaikan kegiatan tersebut, tidak mungkin jawabannya B. Yang C mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman, memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Ini sama dengan opsi A nih, kebetulan ya teman-teman ya. Ini yang benar yang mana? A dan C ini dua-duanya sama ya. Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk diskusi kekhawatiran tentang keselamatan, meminta mereka memberitahu anak-anak, berarti ini melemparkan tanggung jawab kepada orang tua. Yang M memberikan teguran keras dan hukuman kepada peserta didik, tidak mungkin. Jadi jawabannya kalau nggak A ya C teman-teman ya. Next berikutnya, setelah mengajar satu semester, Anda menyadari bahwa beberapa metode pengajaran yang Anda gunakan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan peserta didik. Anda ingin meningkatkan efektivitas pengajaran Anda di semester berikutnya. Bentuk refleksi perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik yang mana? Oke, kita lihat opsi A, merefleksikan diri sendiri atas hasil yang kurang memuaskan, mencoba menemukan metode pengajaran baru tanpa melibatkan peserta didik. Ini salah ya, tanpa melibatkan.
Yang B, mendiagnosa metode pengajaran yang mereka anggap efektif dan merencanakan strategi baru berdasarkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Ini good sekali, ada kolaborasi dan evaluasi. Yang C, merasa metode pengajaran sudah efektif, jadi ini tidak pandai refleksi. Tidak mungkin jawabannya C. Menggunakan hasil refleksi menjadi bahan renungan diri agar menjadi semester berikutnya menjadi lebih baik. Ini bentuknya masih refleksi awal gitu ya. Yang E, mengikuti pelatihan profesional secara mandiri, menguji cobakan penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didiknya. Ini yang E ini uh, bagus, tapi lebih bagus yang B gitu teman-teman ya. Next berikutnya, setelah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri, Anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri ini agar kualitas pembelajaran meningkat adalah titik-titik. Oke, kita langsung analisa aja jawabannya. A, menyimpan metode baru yang dipelajari untuk digunakan di masa depan. Ini nggak mungkin ya. Yang B, mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik. Oke, good. Ini bentuk evaluasi. Memilih menyesuaikan metode yang paling relevan. Ini good. Bagus sekali yang B ini. Yang C, mengikuti pelatihan profesional secara mandiri. Berarti masuk L2, masih tahap mencari gitu ya. Jadi L2 tipe B. Yang D, menerapkan semua metode baru secara bersamaan tanpa menyesuaikan. Ini berarti tidak paham. L0 gitu ya. Memilih beberapa metode yang dianggap paling inovatif dan menerapkannya di kelas tanpa melakukan evaluasi. Ini L2 tapi tanpa evaluasi gitu ya teman-teman. Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next berikutnya, seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna tujuan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah titik-titik. Oke, kita lihat A. Mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai, memahami masalah yang dihadapi, mencari solusi bersama. Ini good sekali. Ini kemungkinan besar jawabannya A. Yang B, meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak untuk merenungkan perbuatannya. Ini berarti mengusir sementara ya. Jadi B ini kurang ya. Yang C, memberi teguran keras, jadi tidak mungkin. Yang D, menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah, jadi pelimpahan tanggung jawab, tidak mungkin. Yang E, memaklumi, tidak mungkin lagi. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Next berikutnya, Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Suatu hari Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda yang juga guru memberikan nilai yang tidak adil kepada beberapa peserta didik karena alasan pribadi. Berarti ini pelanggaran etik ya. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru. Sebagai rekan guru kerja sekaligus guru, yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini kira-kira apa? Oke, kita lihat yang A. Mengabaikan masalah ini tidak mungkin. Yang B, mengumpulkan bukti-bukti, melaporkan rekan kerja tersebut secara anonim ke komite etik sekolah. Ini juga tidak mungkin dia. Yang C, mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya, menasihatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Oke, good nih yang C. Yang D, mendiskusikan masalah ini kepada kepala sekolah, jadi tidak mungkin ada pelibatan orang lain ya, pihak lain tidak mungkin. Yang E, menegur rekan kerja tersebut secara langsung di depan guru-guru lain, ini mempermalukan juga, ini tidak mungkin. Maka jawaban terbaiknya opsi C, kelihatan sekali ya. Nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Itulah soal-soal baru yang kemungkinan nanti akan menghiasi di soal PPPK 2024 untuk prioritas. Jadi yang masuk Dapodik kemungkinan besar nanti masuk di formasi prioritas. Segera teman-teman itu mempelajari soal-soal SJT, baik manajerial, sosiokultural maupun SJT yang teknis. Jadi semuanya sebenarnya SJT teman-teman ya. Oke, karena untuk mempelajari itu ya untuk mendampingi teman-teman mempelajari soal-soal terbaru, teman-teman bisa membeli e-book ya dari My Channel yang terbukti memang banyak meluluskan P3K dari sejak 2021 gitu ya. E-book P3K 2024 ini untuk semua mapel ya teman-teman, karena SJT ini untuk semua mapel. Nah dari e-book itu teman-teman mendapatkan gratis tryout online ya yang P3 ya. Harganya cukup 50.000, silahkan teman-teman hubungi nomor yang tersedia di sini. 085 712 166 998. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.